Terima kasih para pemirsa, tetap bersemangat dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Kembali ke laptop ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Innaka antal wahhab. Jadi kita memang juga harus terus berdoa agar kita tidak melenceng. Karena setiap perjalanan baik yang sudah kita niatkan, yang ada dalam hati yang paling dalam, bisa teledor. Bagaimana ya kita bisa memupuk hidayah yang ada di dalam kita supaya tidak menipis, karena seringkali keimanan kita itu naik turun. Yazidu wayangkus. Kadang-kadang bertambah sangat kuat, kadang-kadang sama sekali, bahkan bahaya murtad juga akhirnya. Bagaimana Kiai? Ayat itu bukan hanya perintah kita kepada kita. Rasulullah diperintah berdoa itu, coba. Rasul Nabi Muhammad diperintah membaca doa itu. Apa artinya? Artinya itu pelajaran ya, bahwa iman kita memang ada potensi untuk apa? Goyah. Untuk goyang. Itu namanya waswasul syaitan tadi. Waswasul syaitan. Para sahabat juga terima demikian. Para keraguan lah, minimal ada keraguan, ada apa? Surutnya semangat, kendornya semangat. Terjadi juga di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Diajak perang, ada yang enggan, ada yang sudah kita tunggu aja di dalam kota. Terjadi perang perang Uhud kan, yang akhirnya kalah itu. Karena ada keraguan tadinya. Walhasil, semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua hidayah dari Allah. Naik turunnya iman juga kehendak Tuhan. Hidayah dari Allah semua menentukan kita beriman tebal atau beriman tipis, mantap atau goyang. Ketika goyang, kita lagi terjadi godaan setan atau godaan hawa nafsu kita tadi. Sudah kita anggap itu jelek. Tuh setan memoles-moles dianggap itu adalah baik. Itu kan godaan seperti itu, asal waswasa itu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Oleh karena itu tadi udhkurullah inna dzikra tanfa'ul qulub. Satu lagi apa? Udhkuruni adzkurukum. Udhkuruni adzkurukum. Sering-sering berzikir kepadaku. Zikir bil lisan, la ilaha illallah. Zikir bil qalb, hati kita selalu Allah, Allah, Allah. Menjaga tadi itu. Menjaga iman kita supaya tidak tipis. Maka kita diperintah selalu zikir pada Allah. Bukan harus mengucapkan la ilaha illallah menghadap kiblat di atas sajadah, bukan. Ketika kita mendapat nikmat, ingat Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, ingat Allah. Ketika kita mendapatkan cobaan, ingat Allah. Itu zikir pada Allah. Kita mendapatkan jabatan, ingat Allah. Kita mendapatkan kalah pemilu, ingat Allah. Iya, betul. Itu kan gue sendiri. Kalau memang gini, sesuatu yang belum terjadi kayaknya, sepertinya, apa kata saya? Saya rajin lulus. Saya malas, gagal, nggak lulus. Tapi kalau kita lihat lembaran yang sudah kita lewati, ya Allah, semua biqadrillah. Terus terang saja ya. Saya dari pesantren kecil, Kompak Cirebon. Nggak ada bayangan mau jadi ketua PBNU. Kalau Jombang pantas, kalau Jombang. Ya enggak, apa Tubuh Ireng, apa Denanya, apa Tambak Beras pantas lah. Kompak, pesantren kecil. Ayah saya Pangeran Isyuriah Kabupaten. Izas gitu. Ya itu. Nah, kalau lihat dari lihat lembaran yang sudah masa lalu, semua dengan takdir Allah. Kok kenal dengan Gus Dur di Mekah? Walhasil semuanya diatur oleh Tuhan lah. Kalau belum terjadi kayaknya saya kampanye rajin menang. Tapi semuanya adalah sudah ada tulisan, sudah takdir Allah. Bukan karena Allah yang menghendaki, bukan. Itulah manifestasi dari Asmaul Husna. Nah, itu ya yang salah di situ. Bukan karena kehendak Allah, tapi itu manifestasi. Dan ini beda. Ini penting supaya kita tidak mengkambing hitamkan Allah itu. Ya, ketika kita wah ini kehendak Tuhan. Kamu kok nggak lulus sih kuliah atau kehendaknya Allah. Itu mengkambingkan Allah. Itu namanya fatalisme. Yang benar bagaimana? Pemahaman agar kita tidak mengkambing hitamkan Allah. Semua manifestasi dari Asmaul Husna. Yang paling benar. Kalau toh mengatakan karena Allah juga bukan berarti mengkambing hitam, tapi ar-ridho bil qismah. Ridho, menerima dengan pandum. Apa bahasa Jawa? Terima pandum. Bukan berarti kita mengkambing hitamkan. Kenapa kamu melarat? Kenapa kamu gagal?
Allah menghendaki. Tapi betul-betul dari iman yang benar, mengatakan Allah, bukan kambing hitam, bukan. Gitu. Kalau orang murtad itu Kiai, itu masuk dari khawatir yang mana? Ilahiyah, malakutiyah, syaitaniyah. Nafsaniyah juga termasuk Nafsaniyah. nafsaniyah. Sebenarnya kalau kekuatan setan itu lemah sebenarnya. Lemah, masih kuat kita. Tapi kalau kita kalah dengan hawa nafsu, lah itu. Kalau setan masih kuat kita daripada setan. Sebetulnya kita lebih kuat daripada setan. Waduh. Daripada setan. Karena kadang-kadang kita jadi setan. gurunya setan. Makanya sering umpatan setan. Wah, gawat dunia ini. Gurunya setan. Jadi yang paling penting, pada kesimpulannya yang penting, setiap saat, setiap detik, nggak pernah putus, hidayah Allah selalu turun melalui khawatir ilahiyah. Semua solusi, semua ilmu pengetahuan, kecerdasan, semua turun setiap saat dari malaikat. Namanya khawatir malakutiyah. Itu iman kita seperti itu. Luar biasa para pemirsa, pada dasarnya kita ini akan terus mendapatkan aliran hidayah dari Allah. Pada dasarnya di situ yang harus kita pahami dan yakini. Tetapi memang Allah dari awal sudah mengingatkan bahwa pada kehidupan kita itu pasti akan terjadi naik turun keimanan kita. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu diperintah dengan doanya Rabbana la tuzigh qulubana. Nabi saja diperintah untuk berdoa agar keimanan yang dimiliki itu tidak pernah dicabut, apalagi kita. Yang yazidu wa yang kisu itu bertambah imannya, kadang-kadang kuat, kadang-kadang sangat menipis. Maka ini harus kita pertebal keimanan kita ini dengan mengingat bahwa Allah saja sudah memerintahkan kita untuk terus berdoa. Di sisi yang lain kita berzikir ya. Berzikir setiap nafas kita, setiap langkah kita. Ala bidzikri tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir pada Allah, jangan pernah frustasi karena dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi besok 3.30 di Metro TV. Terima kasih Kiai. Semoga manfaat dan berkah. Amin. Amin. Metro TV,